Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Haleluya, mari kita dapatkan diri. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Sungguh besar kebaikan Tuhan. Sungguh kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Karena itu pagi ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari yang di rumah bersama keluarga siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik hari ini buat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia. Kita berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu yang besar. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Yang mau datang pagi ini Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau sembunyikan setiap kami Tuhan. Dan setiap kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Jadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan. Siap melawat kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Amin. Bagi kami dapat balas yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Jesus. Kemanakah aku pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, bersama. Katakan dan Kau dekat.
Engkau sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Ada selari bagiku. Mari lebih lagi buat Tuhan, angkat tangan, angkat hatiku sembah Tuhan. Tuhan
Lord Jesus. Kami tahu kalau kami begini ada Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami Bapa. Karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan yang tidak terhingga bagi-Mu Bapa. Layakkan kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau hadir pagi ini merawat kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Yang kami butuhkan Kau hadir di tengah kami Roh Kudus. Menyembuhkan setiap yang sakit, memberikan kekuatan yang lemah Tuhan, memberikan penghiburan Tuhan. Oh berkati Tuhan setiap yang di rumah Tuhan, setiap keluarga Tuhan, kami yang di sini Tuhan. Kami percaya Kau pulihkan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Salam bagi saudara yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Mari kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa, kita percaya Roh yang ada dalam kita lebih besar. Amin.
Walaupun masih pandemi, Tuhan katakan kita selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur kami pagi ini Tuhan. Yang buat Tuhan. Siap begitu besar, dariku akan besar, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, duduk Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Betapa Tuhan kita baik. Dia korbankan dirinya di kayu salib. Kita mengingat pagi ini Bapak Saudara, betapa pengorbanan Tuhan yang besar. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Karya yang terbesar ketika Kau mengorbankan dirimu di kayu salib Bapa. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih sehat, itu karena kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa. Thank you Jesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kami memuliakan-Mu setiap hari Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kasih yang terindah dari Tuhan.
yang terbesar Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Engkau lakukan yang terbaik untuk menebus dosa pelanggaran kami Bapa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau sendiri turun ke dalam dunia. Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, sehingga setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru. Kami boleh ada di minggu pertama di bulan yang baru Bapak. Terima kasih sampai di sini Tuhan menyertai kami Bapak. Dan kami lihat tidak pernah sekalipun dan sedetik pun Tuhan tinggalkan dan biarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di minggu pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap terima berkat kebenaran firman-Mu. Ya kami percaya firman-Mu sumber kekuatan kami, firman-Mu dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu berfirman buat kami orang hamba-Mu, semua kami Tuhan yang hadir baik di gereja, baik setiap kami yang menyaksikan ibadah ini atau beribadah bersama-sama kami di rumah bersama dengan keluarga kami. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, bahkan pengurapan Allah tetap ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, kami siap terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Tempat rasa 50 sudah kita lewati. Kita ada di bulan yang ke-6 di tahun 2020. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara di rumah tanya, kapan kita ketemu di gereja? Kapan kita bisa ibadah lagi sama-sama? Sabar Bapak Ibu Saudara. Coba bilang kanan kiri, katakan sabar. Sabar. Karena saya percaya ada waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan terjadi itu pasti yang terbaik. Haleluya. Dan saya dulu ngomongin sama lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati setiap musim, lewati tantangan, lewati persoalan, tapi yang pasti kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya percaya ada banyak kita mungkin udah gak sabar datang ibadah ke gereja. Ya ibadah di rumah lagi, ibadah sama istri doang, sama anak-anak doang, sepi. Saya kangen, saya rindu sama jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara bilang rindu sama gembala. Saya apalagi Bapak Ibu Saudara, saya terlebih rindu lagi sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi yang ada di rumah yang hari sedang menyaksikan ibadah live streaming gereja kita percaya bahwa tidak lama lagi waktunya kita akan bertemu kembali di rumah Tuhan, di tempat ini. Mungkin 1-2 minggu lagi atau mungkin beberapa minggu ke depan, kita nggak tahu. Tapi yang kita pasti tetap berdoa, tetap percaya bahwa saatnya tiba kita kembali akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan sama-sama, akan menari sama-sama, dan di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Kita terima berkat Tuhan. Pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan sama-sama kita akan belajar. Kita baca satu firman Tuhan di dalam surat Timotius Bapak Ibu Saudara. Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena saya percaya ada banyak hari-hari ini kita yang lemah. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mulai goyah. Ada banyak anak-anak Tuhan di luar yang mulai takut menghadapi hari-hari ke depan. Bagaimana ini 1-2 bulan ini mungkin saya masih bisa bertahan. Kalau masa-masa ini belum berakhir, saya nggak tahu lagi apa yang akan terjadi 3 bulan dari sekarang. Saya nggak tahu lagi kalau katanya sampai akhir tahun, bahkan sampai 2-3 tahun baru wabah ini selesai. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan karir saya? Bagaimana dengan keluarga saya dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan firman Tuhan buat kita semua bahwa kita perlu kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, kita harus kuat. Kita buka dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di rumah pegang Alkitab atau pegang handphone, buka ayatnya, kita buka baca sama-sama, suaranya keras. Yang di gereja siap? Yang di gereja siap? Amin. Kita buka sama-sama hanya satu ayat, kita baca bersama. Yang di rumah juga suaranya kedengaran sampai sini.
Ada lombangnya di sini ya. Kita buka, baca bersama-sama karena kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita mau sama-sama kuatkan iman kita lewat ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Satu pesan yang saya ambil hari ini hanya satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini mengandung makna yang dalam, yang luar biasa. Satu pesan yang disampaikan kepada Timotius, anak rohaninya yang menulis pesan ini adalah seorang rasul yang luar biasa, namanya Rasul Paulus. Bagaimana dalam pelayanannya dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak masalah, banyak persoalan. Dia ada dalam kondisi yang juga hari-hari itu sangat menekan hidupnya ketika dia menulis surat ini. Tapi dia mencoba untuk menguatkan anak rohaninya yang bernama Timotius. Karena dia tahu situasi yang sedang Timotius hadapi hari-hari itu, saat-saat itu juga gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia perlu memberikan pesan itu kepada Timotius, dan dia mengatakan atau mengingatkan kepada Timotius, anak rohani dan juga anak kesayangannya, Bapak Ibu. Dia katakan apa? Jadilah kuat, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang sedang dihadapi oleh Timotius, Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus harus memberikan pesan ini, sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada Timotius. Seperti Tuhan mengingatkan buat saya, jadilah kuat, jangan goyah, jangan lemah, jangan khawatir, jangan takut. Seperti juga saya memberi pesan juga buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah untuk jadilah kuat. Sama-sama katakan jadilah kuat. Timotius mendapat pesan ini nggak sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Rupanya dia juga sedang menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Rupanya jemaat-jemaat yang dia gembalakan juga mengalami masalah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada Timotius, kamu sebagai pemimpin harus menjadi kuat. Karena apa yang akan kamu alami, apa yang akan kamu jalan dalam pelayananmu tidak semakin mudah, tapi semakin banyak tantangan. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak persoalan. Contohnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata di saat-saat ini juga Timotius sedang menghadapi ada banyak pengajaran palsu yang saat itu harus dia hadapi. Begitu juga ada juga tantangan-tantangan dari dalam, begitu juga ada tantangan-tantangan yang dihadapi dari luar, sehingga Timotius perlu diberikan kekuatan oleh Bapak rohani yang namanya Paulus. Sehingga akhirnya Paulus menulis surat ini, dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukan dibilang jadilah kuat karena saya kirim uang yang banyak sama kamu, jadilah kuat karena ada banyak backingan di belakang kamu. Tapi jadilah kuat karena pesan firman Tuhan, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena Rasul Paulus percaya bahwa sumber kekuatan dia, sumber pertolongan dia hanya dia dapatkan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini apa yang membuat engkau lemah? Apa yang membuat engkau goyah? Apa yang membuat engkau cemas? Tapi firman Tuhan mengingatkan buat kita, be strong with Jesus, be strong in God. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Paulus juga pernah mengalami hari-hari yang kelam, hari-hari yang menakutkan dalam hidupnya. Kita mau mundur sedikit di dalam 1-2 Korintus. Rasul Paulus bisa berkata ini karena dia punya pengalaman, dia punya jalan hidup yang juga pernah dialami. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dikatakan, ini pengalaman dari Rasul Paulus, apa yang dia lewati dalam perjalanan hidup yang mengiringi Tuhan. Ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 4 pukulan kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara
saudara palsu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Timotius saat itu hadapi, Paulus sudah mengalaminya. Paulus tahu bahwa tantangan dalam melayani Tuhan gak mudah. Tantangan dalam melayani Tuhan banyak. Tantangan dalam mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan, dalam memimpin jemaat-jemaat Tuhan gak gampang, Bapak Ibu Saudara. Tantangan yang dia hadapi, kalau kita baca ayat barusan, begitu luar biasa. Dia didera, dilempari batu, dia mengalami aniaya, dia mengalami karang. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia alami, saya percaya saat itu walaupun Paulus dalam tekanan yang luar biasa, tapi dia perlu mengingatkan anak rohaninya. Pagi hari Tuhan mengingatkan buat kita semua, menjadi kuat di dalam Tuhan, karena sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan ya, kadang-kadang orang Kristen itu bilang cinta Yesus. Kadang-kadang orang Kristen itu bilang saya mengasihi Yesus. Kalau nyanyi sampai ke atas ya, kalau loncat sampai kena plafon. Kalau menyanyi angkat tangan, kalau nggak dua-duanya nggak enak. Kalau nggak sampai loncat-loncat nggak enak. Kalau nggak teriak-teriak nyanyi nggak enak. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita nyanyi bisa dengan suara yang sangat keras. Kita nyanyi mungkin bisa air mata berderas-deras keluar. Tapi begitu ada tantangan sedikit dalam hidupnya, ya nyerah deh, pelayanan taruh lagi deh. Aduh, tapi pelayanan tunggu masalah saya selesai dulu ya. Tunggu masalah saya sama suami saya beres dulu. Tunggu masalah dalam usaha saya selesai dulu. Saya gak mood kalau pelayanan banyak masalah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingat, apapun masalah yang sedang kau hadapi, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena gak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau dekat Tuhan, Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Yang percaya bilang amin. Yang di rumah saya mau dengar bilang amin. Saya percaya hari-hari ini ada banyak keluarga yang mungkin sedang butuh kekuatan, sedang mulai rasanya lelah 3 bulan Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin dalam karir Bapak Ibu Saudara juga mengalami masalah. Dalam usaha Bapak Ibu Saudara ada banyak masalah. Mungkin masalahnya nggak dikira, nggak diduga. Kadang-kadang kita memasuki tahun 2020 ya, ada banyak list yang kita list down. Kita tulis, bulan ini saya mau kesini, bulan ini saya punya perencana ini, bulan segini saya mau jalan-jalan sama keluarga, bulan ini saya mau pergi ke sini, saya mau beli ini dan itu. Ada banyak rencana, ada banyak impian yang kita mau capai di sepanjang 2020. Tetapi baru masuk bulan ketiga, masalah besar begitu langsung tiba-tiba datang. Mungkin semua rencana-rencana kita yang sudah kita tulis itu tiba-tiba berantakan, tiba-tiba hancur lebur karena sesuatu terjadi di luar dugaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, mau rencana-rencana kita hancur kayak apa, Tuhan gagalkan seperti apa, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap bilang Tuhan terima kasih. Karyamu, rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidupku. Yang percaya itu terjadi dalam hidupmu, katakan amin. Kelihatannya gagal, kelihatannya berantakan, kelihatannya amburadul, kelihatannya hancur semua rencana-rencana kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa janji Tuhan, rancangan Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa mengeluh. Kita akan bisa bilang Tuhan terima kasih. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku percaya lewati badai, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan lagu ini kalau lagi happy kita nyanyi, kalau lagi senang banyak berkat kita nyanyi. Tapi kalau lagi susah ya, waktunya Tuhan kapan sih? Waktunya Tuhan kapan sih? Janjinya mana sih? Katanya Tuhan mau memulihkan usaha saya, katanya Tuhan mau memulihkan keluarga saya. Ada banyak orang Kristen yang ngaku cinta Tuhan, ngaku mengasihi Tuhan, tapi dia masih selingkuh. Ada banyak orang Kristen yang ngakunya mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, tapi ketika ditantang, ayo ada gereja ada keperluan, ada yang bisa ntar dulu, saya nanti deh kalau untuk urusan-urusan begitu saya kasih doa aja ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada banyak orang ngaku cinta Tuhan tapi di rumah masih maki-maki istrinya. Ada banyak orang mengasihi Tuhan tapi masih melawan orang tua. Masalah yang begitu luar biasa datang silih berganti dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk kita tetap kuat, harus kuat, tetap kuat sampai kapanpun kita kuat di dalam Tuhan.
Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sebagai orang Kristen harus kuat? Coba yang di sebelahnya ada orangnya tanya, kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus kuat? Kita membuka dalam Kejadian 39 Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 39. Tadi saya sudah ceritakan bahwa Paulus mengingatkan Timotius tetap kuat karena ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang Timotius hadapi. Tapi ini kita mau mundur, kita mau lihat kisah yang lain. Kejadian 39 ayat yang ke-11. Ini kisah Yusuf. Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil kisah ini karena menurut saya dalam hidup ini kita perlu kuat. Yang pertama, kenapa kita harus kuat? Jawaban yang pertama, karena dalam hidup ini ada banyak godaan. Sama-sama katakan, ada banyak godaan. Ada banyak tawaran-tawaran manis, ada banyak godaan, ada banyak kenikmatan yang coba ditawarkan buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus kuat karena di balik tawaran manis, di balik godaan-godaan itu ada hal jahat yang akan menghancurkan hidupmu dan hidupku. Yang mengerti katakan amin. Godaan-godaan yang kelihatannya enak, godaan-godaan yang kelihatannya nikmat, yang kelihatannya menggiurkan, enggak apa-apa lah sedikit-sedikit, enggak apa-apa lah Tuhan juga ngerti kok, enggak apa-apa lah ini untuk kebaikan, enggak apa-apa ini kan juga nanti ujung-ujungnya buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan di tempat ini, godaan-godaan yang engkau ditawarkan dalam kehidupanmu, di belakangnya ada jebakan iblis. Bilang kanan kiri, mengatakan banyak jebakan iblis. Banyak jebakan iblis, ya kan? Ini godaannya apa? Ada cewek cantik nih, ya kan? Ditawarin, kocai, cewek cantik nih, hidup udah mapan, ya kan? Pokoknya single, sama kan sama saya single juga. Pokoknya ini kerja bagus, karir bagus, hidup mapan. Dia mau terima pria apa adanya karena udah capek gitu ya, berhubungan. Pokoknya luar biasa deh kocai. Tiba-tiba ada temannya nawarin nih. Nih kalau jemaat Tuhan di sini pasti tahu siapa kocai. Dia bintangnya di gereja ini. Selain Tuhan Yesus bintangnya. Ya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba kocai ditawarkan sesuatu. Kocai ada perempuan, ada cewek cantik, dia nggak butuh pacar, dia butuh suami. Kata kocai sama dong, gitu ya. Sama saya juga butuh istri gitu. Saya nggak cari pacar, saya cari istri. Apa yang terjadi ketika dikenali? Cantik, baik, ya kan? Kemudian semuanya oke. Tiba-tiba ada satu hal, dia nggak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Dia nggak mengenal Tuhan, dia nggak takut akan Tuhan, dia bukan orang yang seiman. Ketika ditawarkan itu mungkin siapapun di sini Bapak Ibu Saudara mulai goyang. Tuhan juga ngerti lah ya. Tuhan juga tahu. Saya coba deh pelan-pelan saya bawa ke Tuhan, saya ikut saya ke gereja. Nanti lama-lama juga dia mau. Awalnya kita mau coba tarik dia, tapi lama-lama kita yang tertarik. Lama-lama kita yang terlepas. Ada begitu banyak godaan-godaan yang iblis coba tawarkan dalam kehidupanmu. Tapi di balik godaan yang luar biasa menggiurkan itu, ada banyak jebakan yang menjerat hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Jangan bilang amin-amin tapi engkau terima tawaran itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak hanya dalam hubungan, mungkin gak hanya wanita yang ditawarkan. Mungkin dalam pekerjaanmu ada banyak jebakan-jebakan, ada banyak godaan-godaan. Karena itu firman Tuhan ingatkan, jadilah kuat. Sama-sama katakan dengan saya, jadilah kuat. Ingat ketika Yosua menggantikan Musa pada saat itu. Firman Tuhan ingatkan sama Yosua ketika dia maju, Tuhan, saya harus memimpin bangsa yang sangat besar ini. Kalau Musa kemarin mampu, Tuhan, begitu saya lihat pergumulannya dalam menghadapi jutaan bangsa Israel, masa saya harus menggantikannya? Bagaimana ini saya memimpin bangsa yang besar dan luar biasa tegar tangguhnya ini? Firman Tuhan cuma ingatkan satu hal, kuat dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu akan ada banyak tantangan yang Yosua hadapi. Ada banyak masalah-masalah baru yang Yosua akan temui bersama dengan bangsa yang dia pimpin. Tapi Tuhan ingatkan, kuat dan teguhkanlah hatimu. Artinya sebelum kau maju, ayo kuatkan hatimu dulu. Kuatkan kakimu, kuatkan imanmu, kuatkan hidupmu. Karena tantangan yang akan kau hadapi jauh akan lebih besar. Dan
Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya ketika kita kuat, ketika kita bersandar dan berpegang sama Tuhan, kita tidak akan sempat lihat ke kanan ke kiri. Yang mengerti dan setuju dengan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak godaan yang saat ini kau sedang ditawarkan. Apalagi hari-hari begini ya Bapak Ibu ya. Godaan banyak, tawaran banyak. Mau nggak? Kerja bagus. Ini karena habis di PHK ya, ada banyak karyawan-karyawan atau masyarakat yang terkena PHK, memutuskan hubungan kerja. Mungkin ada banyak tawaran, ayo mau kerja nggak? Kerja bagus, gaji bagus, fasilitas bagus, semua bagus. Tapi ada tapinya. Engkau harus bikin KTP, satu itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ketika dia mencoba menerima tawaran itu, nggak apa-apa lah. Tuhan juga tahu buat keluarga saya. Tuhan juga tahu ini buat masa depan saya. Nanti kalau udah beres saya balik lagi ke gereja. Tawaran-tawaran, godaan-godaan itu adalah jebakan. Sama-sama sekali lagi katakan, banyak jebakan. Makanya kita harus kuat, amin. Yang mau kuat katakan haleluya. Ingat, setan masih banyak di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Penggoda-penggoda masih banyak di sekeliling kita. Jadi suami-suami kuat. Ada suami-suami di sini? Angkat tangan. Suami-suami, bilang sama sesama suami di sebelahmu, katakan kita harus kuat. Ada istri di sini? Amin. Istri-istri di rumah juga sama-sama katakan saya harus kuat. Saya harus kuat. Adapin suami yang bawel kayak gitu, adapin suami yang kayak gitu modelnya nggak ada 1001 di sini. Bilang sama diri kita, saya harus kuat. Suami-suami yang ngadepin banyak istrinya bawel mungkin ya kan, bawelnya luar biasa, yang pasti bukan Pak Herman ya. Saya gak bawel ya, cuma cerewet Bapak Ibu Saudara. Suami-suami bilang katakan saya harus kuat. Amin. Nah, di sini suami-suami luar biasa itu. Saya belum disuruh, ini baru suami harus kuat Allah. Baik, itu yang pertama. Kenapa kita harus kuat? Banyak godaan, banyak tawaran manis, banyak tawaran menggiurkan dalam kehidupanmu. Tapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, mau godaan badai begitu luar biasa, mau angin topan datang, mau coba goyangin hidupmu, tapi dasarmu kuat di dalam Tuhan, kakimu kuat melekat sama Tuhan, hidupmu dekat sama Tuhan. Tantangan, persoalan, tawaran, godaan yang coba datang ke kehidupanmu, engkau bisa bilang tidak, karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus kuat? Kenapa anak-anak Tuhan harus kuat? Kenapa orang-orang percaya harus kuat? Yang kedua, karena keadaan atau situasi dalam hidup kita kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita maunya begini, kita maunya keluarga kita bahagia, kita maunya suami kita royal, kita maunya punya istri gak bawel nurut gitu ya. Kita maunya situasi pekerjaan saya aman, usaha saya lancar, saya maunya keluarga saya baik-baik aja, anak-anak saya gak ada yang narkoba. Tapi ketika situasi tidak seperti yang kau inginkan, ketika situasi kehidupanmu tidak seperti yang kau mau, yang kau harapkan, kita tidak boleh kecewa. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hal masalah yang kadang-kadang membuat kita goyang, membuat kita lemah, membuat kita kadang-kadang pengen lari. Saya pengen, aduh udah deh, udah gak kuat lagi. Berapa banyak orang yang coba lari dari masalah, akhirnya selesaikan hidup saat itu juga. Oh udahlah, dengan selesai hidup ini, saya udah gak kuat lagi ngadepin istri saya udah gak kuat lagi ngadepin hidup ini, ada banyak masalah. Terus saya mendingan bunuh diri aja. Makanya firman Tuhan ingatkan buat kita kuat di dalam Tuhan, karena terkadang situasi tidak seperti yang kita harapkan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, tiba-tiba kuat, tiba-tiba dikatakan langsung engkau harus kuat. Ada ajaran-ajaran palsu yang Timotius hadapi hari-hari itu. Ada banyak masalah di tengah jemaat yang dia pimpin hari-hari itu. Ada banyak persoalan yang mungkin Timotius maunya ngadepin jemaat ya udah fine-fine aja. Jemaatnya nggak bermasalah, jemaatnya kalem-kalem gitu ya, jemaatnya baik-baik. Jemaat GB Pulau luar biasa baik-baik. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Secara khusus saya di tempat ini mengucapkan terima kasih buat ucapannya kemarin Bapak Ibu Saudara. Saya terharu, saya bangga. Saya memiliki keluarga yang luar biasa di GBI Pulau Gebang di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengasihi saya atau mengasihi kami keluarga dengan sepenuh hati, dengan tulus. Karena itu tetap dukung kami dalam doa, tetap bawa kami di dalam doa, support, dukung kami. Karena saya percaya
ketika dukungan dari Bapak Ibu Saudara, doa-doa Bapak Ibu Saudara itu yang membuat kami tetap kuat, kami tetap bertahan, kami tetap semangat dalam melayani Tuhan. Apalagi melihat ada banyak mungkin tantangan persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya mau tetap ingatkan jemaat Tuhan juga tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ketika kita kuat sama-sama di dalam Tuhan, hal-hal dahsyat yang luar biasa pasti Tuhan nyatakan dalam gereja kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tadi karena keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Kita mungkin udah doa dari pagi sampai malam. Kita mungkin sehari udah 5 kali. Kalau Daniel 3 kali sehari berdoa. Saya 5 kali Tuhan. Tapi mana jawaban doa? Mana katanya Tuhan jawab doa saya? Katanya Tuhan dengar doa saya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Udah nyanyi ulang-ulang sehari 5 kali, tambahin dia 6 kali saya doa. Plus doa makan sama doa tidur, Bapak Ibu, itu bukan doa. Tapi doa cari wajah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada acara, siang-siang datang ke gereja, kita berdoa sama-sama. Kita satukan hati sama-sama, kita gumuli setiap pergumulan doa-doa kita. Saya percaya doa orang benar besar kuasa. Akan ada mujizat Tuhan nyatakan di gereja ini. Situasi nggak seperti yang kita harapkan. Kita udah berdoa jungkir balik, puasa, nangis, minta ini itu, mana? Kalau doanya dijawab, kita bisa bilang haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi ketika doa kita belum dijawab, mulai Tuhan nih katanya dengar doa saya. Sudah nyanyi, tiap doa saya nyanyi itu lagunya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Mana? Udah nyanyi nih Tuhan, dari suara pelan, suara sedang sampai suara kencang. Mana Tuhan dengar doa? Tuhan gak dengar doa saya. Buktinya sampai sekarang Tuhan gak jawab. Ingat satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan gak jawab doamu atau belum jawab doamu, terkadang ada waktu yang terbaik harus engkau siapkan untuk terima jawaban doa dari Tuhan. Mungkin bukan hari ini engkau terima jawaban doa, mungkin belum waktunya hari ini engkau terima segala apa yang engkau harapkan. Tetapi yang percaya, kita harus yakin di dalam Tuhan. Tuhan punya rancangan jauh lebih dari apa yang kita bisa rancang. Tuhan punya rencana jauh. Kata firman Tuhan apa? Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Artinya ada banyak rancangan yang kita ingin lakukan, ada banyak jalan yang coba ingin kita lewati. Tapi kalau kata Tuhan bukan itu, jangan itu, tidak itu, ikuti apa kata Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tetap ingat, jadilah kuat. Sama-sama katakan, jadilah kuat. Saya mau baca lagi Bapak Ibu Saudara. Kejadian 39 ini lanjut ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saya pernah cerita tentang Yusuf yang punya visi dan mimpi yang luar biasa besar. Tapi ketika dia punya visi dan mimpi yang besar, Tuhan ingatkan bahwa dia lewat mimpi begitu besar dan begitu visinya begitu luar biasa. Tapi yang dia temui hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Dia difitnah, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Hari ini dia sedang menghadapi satu situasi yang tidak dia harapkan. Kenapa? Dia harus difitnah. Fitnah yang tidak dia lakukan, fitnah yang memalukan. Dituduh perkosaan itu gak enak loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin sama dengan rasanya di penjaranya sama, tapi dia harus menanggung beban moral karena orang akan mengucilkan dia. Itu tuh pemerkosa, itu tuh yang melakukan pelecehan. Akan ada banyak stigma negatif yang dia terima. Akan ada banyak beban yang dia terima Bapak Ibu Saudara. Karena dia dicap nggak beres, nggak benar, laki-laki nggak benar. Apalagi yang diperkosa adalah orang yang diduga atau yang menuduh itu orang yang cukup ternama Bapak Ibu Saudara di situ. Sehingga ada beban yang luar biasa, sehingga mungkin dia bisa bilang, Tuhan, katanya Tuhan kasih mimpi saya akan melihat atau menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Kalau hari itu Yusuf tidak menjadi kuat, kalau hari itu Yusuf mengeluh, kalau hari itu Yusuf bersungut-sungut, Yusuf gak pernah sampai pada visinya, Yusuf gak pernah sampai pada mimpinya, Yusuf gak pernah sampai pada apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Tapi dia kuat. Di dalam penjara dia tetap kuat. Ku kan berdiri
mau diomongin orang, mau dijelekin orang, mau dikata-katain orang, enggak. Yang difitnah, yang dikata-katain orang, engkau yang menerima ancaman apapun, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kenapa kita harus kuat? Yang pertama tadi, kita harus kuat karena ada banyak godaan. Yang kedua, kita harus kuat karena kadang-kadang keadaan terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Karena hanya orang kuat yang akan mendapatkan kemenangan. Yang setuju katakan haleluya. Hanya orang kuat yang akan mendapatkan kemenangan. Bukan berarti adu tanco yang kuat-kuatan yang salah satunya itu. Orang yang kuat dan bertahan ketika dia lari, ini tinggal kira-kira 1 kilo lagi, lari maraton, udah gak kuat, udah mau nyerah, udah napas udah mau habis, mau putus, kaki udah sakit, tapi dia tetap bertahan, dia tetap kuat. Dia gak peduli juara berapa, tapi yang dia mau, pelari itu mau cuma sampai di garis finish. Dia mungkin udah ada di titik-titik terakhir dalam hidupnya, di kekuatan-kekuatan terakhir dalam hidupnya. Mungkin dia kalau mau teriak, mau jatuh, satu itu jatuh. Tapi seorang pelari yang sampai pada kemenangan, sampai garis finish, pasti adalah seorang pelari yang kuat. Sama-sama katakan kuat. Kuat, seorang pelari yang kuat dan bertahan. Kuat dan dia tahu bahwa akan ada kemenangan di depannya, akan ada akhir di depannya, dan dia mendapatkan satu medali yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam perjalanan kita nggak kuat, nggak akan pernah ada kemenangan. Sama-sama katakan, tidak akan pernah ada kemenangan kalau kita tidak kuat dalam Tuhan. Amin. Kuatkan imanmu, kuatkan hidupmu, kuatkan dirimu untuk menghadapi tantangan, badai, persoalan. Karena ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Gak apa-apa orang ngomongin kita, gak apa-apa orang fitnah kita, gak apa-apa orang jelekin kita. Biarin aja orang mau kata-kata kita seperti apa. Tapi yang pasti, yang percaya, kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mau berkati orang itu. Saya mau ucapkan berkat buat orang itu. Saya mau berdoa buat orang itu, supaya berkat Tuhan juga ada buat dia. Jangan dendam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya seorang pemenang itu bukan orang yang dendam, ya kan? Orang yang pemenang di dalam Tuhan tentunya, bukan orang yang benci kanan kirinya, dia sikut kanan kirinya, dia coba jatuhin kanan kirinya, dia menang sendiri. Tapi buat saya, pemenang di dalam Tuhan adalah orang yang bertahan, orang yang kuat dalam setiap situasi, dalam setiap tantangan. Dia akan merebut mahkota kemenangan. Yang siap merebut mahkota kemenangan, katakan amin. Amin. Dalam 2 Timotius yang tadi kita baca, Paulus pesannya cuma satu, kuat. Karena badai itu kadang-kadang bikin kita mudah goyah. Badai itu bikin kita mudah goncang. Badai itu bikin kita mudah mundur. Mundur mungkin pelan-pelan, lama-lama gak ada. Itu yang Timotius hadapi. Itu yang Timotius sedang hadapi. Masalah ini bisa bikin Timotius mundur dalam pelayanan. Makanya Paulus cuma ingatkan apa? Jangan mundur tapi tetap kuat. Jangan mundur, jangan keluar dari pelayananmu, jangan goyah pada panggilanmu, tetap kuat. Karena Tuhan ada bersamamu. Itu yang Paulus ingatkan buat Timotius. Paulus makanya mengingatkan lagi, akan ada banyak tantangan, akan ada ajaran-ajaran palsu. Engkau tetap kuat. Ingat, kuatnya bukan hanya kuat bertahan, tapi kuat pada pengajaranmu, kuat pada imanmu, kuat pada pelayananmu kepada jemaat-jemaat. Ayo kuat, semakin semangat. Jadi sebelum tantangan itu bertubi-tubi datang, dia ingatkan buat anak didiknya, anak rohaninya, kuat di dalam Tuhan. Karena hanya orang kuat yang merebut kemenangan, yang siap menerima mahkota kemenangan. Sama-sama teriak haleluya. Pelari yang kuat dan bertahan, dia yang akan memenangkan pertandingan. Begitu juga di gereja, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh orang-orang kuat, bukan buat angkat kursi, bukan buat bersihin gereja, tapi orang-orang kuat yang kuat di dalam iman mereka. Orang-orang jemaat gereja-gereja hari-hari ini, atau anak-anak gereja kita terutama hari-hari ini, perlu orang-orang kuat. Makanya di rumah taruh tangan kanan kita di dada, katakan saya harus kuat. Sebagai suami juga katakan saya harus kuat. Sebagai istri kita sama-sama katakan saya harus kuat. Bukan hari ini aja kau kuat, engkau harus kuat, tapi hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, hidupmu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Saudaraku ingat bahwa kita semua sedang ada dalam perlombaan. Kita semua sedang ada dalam pertandingan. Ini semuanya sedang ada dalam pertandingan. Ini sedang lari nih, kita sedang dijalani. Siapa yang bertahan sampai kepada garis finish, itu adalah orang yang kuat. Jangan orang yang hidup gue gini-gini dah, besok mah gimana besok aja deh. Ya udah deh, masalah hari ini sehari ini deh. Besok ya nggak ada gairah. Ketika masalah datang ya tuh ya jatuh. Tuh godaan lagi. Saya mau jemaat GBI Bulu semua kita harus kuat. Tantangan datang, belum boleh ibadah pun saya harus kuat. Jangan ibadah masih online pengen ibadah. Nanti ketika ibadah udah buka nih, saya tunggu semua yang nonton yang ada di rumah. Awas nggak datang. Semuanya kalau udah ibadah dibuka siap datang beribadah. Yang di rumah siap datang. Amin. Kita akan kumpul sama-sama semua di sini. Aduh, saya udah rindu sama semuanya nih. Kadang-kadang rindu saya terobati apa? Setiap minggu sudah datang gitu ya jemaat. Ya 2 orang, 3 orang ya kan. Kayak hari ini ada Ibu Regina, ada Ibu Tessa. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Soalnya yang saya lihat ya, Bapak Kocai lagi, Bapak Randi lagi, Bapak Arfan. Bukan saya bosan, enggak, saya suka cita. Hari ini ada Ibu Yunita, ya kan Bapak Ibu Saudara. Berdoa, kita berdoa. Mungkin sebagian gereja hari-hari ini sudah ada yang memulai ibadah, tapi saya mau kita tetap siapkan segala sesuatunya. Karena ketika nanti Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, kita dalam suasana yang lebih baik, yang lebih siap, dan saya percaya kita akan bebas memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang ada di rumah, mari tundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan. Sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Sumber kuat kita hanya Tuhan. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita dari uang kita. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita dari harta kita. Nggak bisa ngandelin kekuatan kita dari backingan atau posisi atau jabatan bahkan kepintaranmu. Tapi sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Firman Tuhan hari ini nggak kebetulan mengingatkan kita tetap kuat. Be strong in God. Kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat di dalam uang, bukan kuat dalam kepintaran, tapi kuat di dalam Tuhan. Kalau hari-hari itu doamu, minta Tuhan kuatkan hati kita. Kau boleh taruh tangan di dada. Kita mulaikan pujian ini bersama. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan bersama. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Tuhan pasti sanggup mengangkat. Percaya, Dia tidak akan pernah tinggalkan hidup. Kadang-kadang masalah sedikit membuat kita hilang kepercayaan sama Tuhan. Kadang-kadang masalah baru sedikit kita mulai goyah, kita mulai gak percaya lagi sama janji Tuhan. Kita mulai mundur dari pelayanan, kita mulai jauh dari jam-jam doa kita mulai malas baca Alkitab. Masalah yang sedikit itu kadang-kadang menggoyahkan iman. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita, jangan takut, jangan engkau harus engkau kuat, jangan goyah. Kuatkan hatimu di dalam Tuhan, kuatkan imanmu di dalam Tuhan, kuatkan hidupmu di dalam Tuhan. Karena ada banyak godaan dalam hidupmu, ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam hidup. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena situasi terkadang tidak seperti yang kita inginkan. Situasi terjadi tidak